Kami udah mengucapkan terima kasih udah bersedia meluangkan waktu untuk wawancarai. Kemudian perkenalkan, saya Lisma, ini ada teman kelompok saya Catherine dan Sasha. Kami dari manajemen Unila. Sebenarnya boleh kakak perkenalan diri? Nama saya Wiana. Siapa? Wiana. Oh, Wiana. Oke. Di sini kami mau melakukan wawancara terkait studi kelayakan bisnis. Apakah kakak bisa? Nah, yang pertama bisa ceritain nggak kak sejarah berdirinya usaha kakak ini dan gimana perkembangannya sampai saat ini? Sejarah Ya, awal. Iya, kayak awalnya. Awal mulai dari perencanaan ide segala macam. Apa gimana? Mungkin kayak Awal panjang. bisa tercetus ide mau buka patito usaha ini ya. Kalau awalnya kan saya dan kakak saya itu kan emang awalnya mahasiswa juga ya. Terus kita ini punya pemikiran buat apa sih yang bisa kita lakukan untuk menambah uang jajan sampingan. Jadi kalau bisa malahan kita itu nggak minta uang lagi dari orang tua gitu. Nah, setelah itu kita merencanakan yang namanya bisnis. Bisnis itu juga kita nggak kayak nggak bisnis itu pengennya kita itu lebih ke suatu bisnis yang bakal bertahan lama. Jadi kita itu nggak kayak mau ikut-ikutan kayak bisnis yang lain, misalnya minuman segala macam gitu. Jadi itu juga, dan kenapa juga kita memilih ujung-ujungnya memilih bisnis yang bisa dibilang di kuliner, terus di bidang gitu. Kayak lebih ke makanan yang berbahan baku utamanya mie. Jadi karena setelah kita riset, kita ya pertamanya emang aku dan kakakku ini emang awalnya pecinta mie. Jadi karena itu juga kita membuka mie. Terus kenapa juga memilih ini? Karena mie ini bisa dibilang kayak makanan pokok setelah nasi. Jadi kita ini karena itu juga karena ini makanan pokok setelah nasi, jadi peminatnya itu bakal ada aja sampai kapanpun gitu. Jadi kalau emang semisal kita buka kayak bisnis yang kayak ikut-ikutan, semisal hari ini, maksudnya di tahun ini kayak viral minuman kekinian yang cenderung ke manis dia minumannya, terus kita ikut-ikutan. Jadi pelanggan itu juga nyarinya mungkin bakal sebulan 2 bulan. Habis itu ya udah pembelian kayak sepi gitu. Gitu sih. Terus perkembangannya itu berarti sampai saat ini baik banget ya kak, soalnya kan apalagi udah buka cabang kedua gitu ya. Berarti dibilang udah bagus lah ya perjalanan usahanya. Ya kalau ngomongin perkembangan emang ini kita juga berdua kayak di luar ekspektasi kita sebenarnya. Untuk buka bisnis ini awalnya kita udah, kalau emang udah awal 6 bulan awal gitu, 6 bulan awal itu kayak namanya gulung tikar itu kita udah siap gitu. Jadi ketika bisnis ini kayak dapat penjualan yang lumayan di awal, terus bisa berkembang secepat ini, kita kayak makin semangat gitu membangun bisnis gitu. Kalau boleh tahu ini berdirinya sejak kapan kak? Tahunnya gitu? Kalau tahunnya 2000 akhir 2023. Oh, akhir 2023. Desember. Iya. Untuk tanggalnya lupa sih. Oh, iya. Nah, kalau untuk modal awalnya nih kak, pakai modal pribadi atau pinjaman atau ada sumber lainnya? Kalau ngomongin modal, kita menghindari namanya pinjaman sih sebenarnya. Pinjaman, entah itu pinjaman dari orang tua, dari teman, dan dari bank.
urusan pinjaman atau utang itu kita bakal kayak tergesa-gesa bangun bisnis itu. Jadi untuk utang sendiri kan pasti ada yang namanya jangka waktu kan, jangka waktu. Misal minjem contoh minjem 10 juta untuk jangka waktunya 6 bulan gitu kan. Jadi selama 6 bulan itu kita pasti bakal kayak apa ya, buru-buru, iya, kejar-kejaran, dan belum tentu bisnis itu bakal berjalan kayak lancar segala macam. Jadi itu sih. Jadi pakai dana usaha sendiri ya kak? Dana pribadi. Gimana cara kakak tuh ngelola usaha? Pernah kesulitan nggak sih kak? Atau ada tambahan modal gitu dari yang awalnya direncanakan ternyata modalnya tuh nggak sesuai? Kalau itu emang kenyataan di lapangan sih, lebih ke apa ya, untuk modal awal itu ya, kayak apa ya, kayak pembelian yang tidak kita pikirkan gitu kan. Banyak sih itu kalau mau dibilang. Berarti yang karena kan kita juga berdua itu membangun bisnis itu masih ngeraba, jadi kita itu masih otodidak, belajar sendiri, terus cari-cari informasi sendiri. Jadi untuk kalau semisal emang ada kayak biaya tambahan itu emang kita udah siap itu. Kalau dilihat ini kan kebanyakan pelanggannya itu dari mahasiswa gitu kan kak, apalagi tempatnya kan di tengah-tengah kayak kosan-kosan gitu kan. Nah ini apa emang target utama dari usaha kakak ini mahasiswa sendiri atau mencakup semua kalangan? Untuk awalnya kenapa kita buka di lingkungan universitas terus di Unila ini ya karena target awal kita itu, target konsumen kita emang mahasiswa awalnya. Jadi target kita mahasiswa, terus adalah apa kayak permasalahan ketika mahasiswa libur segala macam. Nah tapi pas ada permasalahan mahasiswa libur itu kan penjualan menurun. Jadi kita manfaatkan kayak waktu, bisa dibilang waktu luang ketika nggak rame itu kita buat konten. Jadi buat konten di TikTok, kita buat konten setiap hari, terus ada yang kebetulan konten itu bisa dibilang viral. Nah itu juga yang membuat nama Mie Ayam Pak Tito ini punya nama, terutama di sekitaran Kampung Baru kan. Jadi untuk konsumen untuk saat ini nih nggak mahasiswa Unila aja, terus nggak mahasiswa aja, jadi masyarakat umum udah tahu semua gitu. Dari branding itu tadi ya? Iya, dari konten itu. Oke, lanjut ya kak. Gimana sih tren pasar yang ada di bidang usaha ini? Terus ada nggak ada peminat yang cenderung meningkat atau ada tantangan tersendiri gitu? Kalau peminat yang meningkat ada. Kalau dibilang kenapa peminat meningkat itu karena mie produk yang kita sajikan itu berbeda sama produk mie ayam yang lain. Jadi kita itu udah kayak membuat suatu, kalau kita mau bilang bisnis, membangun bisnis itu pasti kita harus mencari riset segala macam kan. Terus kita harus ada pembeda dari produk yang lain. Jadi untuk pembeda mie ayam Pak Tito dengan mie ayam yang lain, kayak mie ayam yang di luar sana kan kayak mie ayam yang cenderung manis ya. Cenderung manis. Terus mereka juga untuk tambahan saus segala macam itu kayak mereka nuang sendiri segala macam, itu pembedanya. Untuk pembeda yang lain itu dari segi tampilan kita beda, rasa, terus kita mengemas mie ayam yang bisa dibilang mie ayam tradisional ke semi modern dari segi tempat. Kalau di sini belum sih, yang di sana yang udah. Oke, terus gimana tingkat persaingan yang ada di industri ini, dan adakah keunggulan utama usaha ini dibandingkan sama kompetitor lain? Ya, itu juga yang barusan aku bilang itu kan, kayak pembeda produk mie ayam Pak Tito dengan mie ayam yang lain. Dari kita itu udah kayak menyiapkan terus perbedaan biar konsumen itu kalau emang produk pertama mie terus nggak ada pembedanya, konsumen itu bakal kayak nggak ada pilihan gitu. Jadi kita
usahain kalau kita usahain produk mie ayam Patito ini ada pembeda dari yaitu tadi dari segi tampilan, rasa, terus tempat yang kita sediakan itu pembedanya. Terus gimana sih strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik pelanggannya, ataukah dari media sosial atau platform digital lainnya gitu? Kalau untuk platform kita masih pakai 2. Apa? Jadi TikTok sama Instagram. Kalau untuk yang lain belum ada sih. Yang media utama kita ya itu TikTok sama Instagram. Oke, terus ada berapa jumlah karyawan yang ada di Patito ini? Terus gimana caranya untuk merekrut dan motivasi mereka? Kemudian motivasi. Kalau untuk jumlah sendiri kita karyawan ada 6. Kalau 6 terus tadi apa pertanyaannya? Terus gimana cara merekrut sama motivasi mereka? Untuk awal rekrutmen itu kita suruh misal mereka udah ngelamar nih lewat media sosial, entah itu DM di IG, entah di TikTok, entah langsung ke WhatsApp gitu kan. Kita gitu minta mereka datang interview segala macam, terus di pas mereka datang itu kita udah kayak ini menjelaskan apa aja sih tugas yang bakal mereka ambil kalau mereka diterima di Patito ini gitu. Jadi untuk kalau motivasi lebih ke apa ya, ngomongnya kayak kalau motivasi semua orang sebenarnya nggak butuh motivasi sih sebenarnya. Motivasi itu bullshit sih. Kalau kita bilangnya gini, kalau kalian emang niat kerja di sini, jangan kerja nyari duit gitu. Jangan kerja dengan tujuan nyari duit. Jadi kerja aja yang benar. Kalau emang kerjaan kalian itu benar, duit itu bakal datang sendiri. Kalau kerjaan kalian bagus, terus mencapai target, pasti ada bonus-bonus yang kita beri gitu. Kalau rekrut karyawan itu ada kayak kakak ngambil dari teman dekat atau emang dari orang-orang yang bahkan belum kakak kenal gitu? Iya, untuk karyawan sendiri awalnya semuanya nggak aku kenal, emang orang asing semua, nggak ada namanya keluarga segala macam, nggak ada. Oke. Kalau misalnya Kak tadi kan udah karyawan, motivasi tentang usahanya. Sekarang bagaimana sih cara operasional di usaha ini gitu? Lalu teknologi apa yang digunakan oleh kakaknya atau mie ayam Patito ini untuk mendukung bisnis? Tadi pertama ngomongin apa? Tentang peroperasionalan usaha. Kalau operasional kita masih kayak apa ya? Dari operasional itu dari awal mungkin kita sistem di sini itu operasionalnya kita masih kayak yang belanja segala macam bahan baku itu masih aku sama kakakku. Jadi pembelian segala macam itu kita lakukan setiap hari. Jadi untuk karyawan sendiri itu dari kita belanja dari jam 6 lewat, mungkin karyawan datang jam setengah 8 itu udah datang. Jadi mereka menyiapkan segala macam, terus ya itu aja pokoknya. Udah kita datang menyiapkan bahan baku segala macam, terus karyawan kita minta mempersiapkan masak segala macam kan di jam kalau sekarang jam 11 kita bukanya, jam 11 buka, habis itu sekitar jam 9 kita tutup gitu aja. Jadi kan ini bisnisnya tuh tentang makanan ya Kak, food itu kan otomatis kayak jual beli. Nah kalau untuk transaksinya tuh seperti apa sih Kak? Apakah dia memanfaatkan teknologi ya seperti QRIS atau apa gitu? Kalau untuk teknologi ya kita udah menggunakan QRIS, terus untuk pemasarannya juga kita udah memanfaatkan kayak GoFood, Shopee Food sama Grab.
Untuk yang lain itu lebih ke pemasaran secara digital sih melalui media sosial itu. Gitu. QRIS-nya itu bisa untuk skala bank atau tertentu saja gitu Kak? Itu semua bank. Ya. Oke. Terus bagaimana sih Kak apa ya, selain misal tadi kan disebutkan semua bank gitu kan, terus bagaimana pengalamannya ketika menggunakan atau memanfaatkan layanan seperti layanan teknologi perbankan atau vintage itu? Di pengalamannya gitu. Oh, pengalamannya. Kalau pengalaman apa ya, itu kayak mempermudah konsumen juga sih. Kita juga untuk pengalaman kita apa sebagai owner itu yang uang digital ini uang yang bakal kita simpan untuk ketika kita ada perencanaan kayak pembelian bahan atau mungkin buka cabang yang lain gitu. Jadi untuk duit digital ini kita simpan, untuk duit yang real kita putar lagi pembelian bahan bagus segala Bisa macam. dibilang untuk dana jaga-jaga bisa. Iya. Oke. Lalu ada kendalanya nggak sih Kak pada dalam pengalaman itu ketika memanfaatkan teknologi seperti QRIS gitu? Ada kendalanya enggak? Kalau keuangan nggak ada sih untuk itu, belum, mungkin jangan sampai ya. belum ada. Lalu kalau misalnya tadi kan dari segi transaksinya gitu, tapi pernah nggak sih atau sudah pernah mengalami kendala besar yang terjadi dalam proses usaha ini gitu? Besar. Atau apa hal yang bisa apa ya, pernah mengalami permasalahan apa gitu selama perjalanan proses ini? Kalau permasalahan banyak sih. Kalau permasalahan kan yang namanya bisnis ya nggak mungkin ada permasalahan ya. Jadi dari permasalahan itulah kita belajar. Contoh kayak dulu penjualan yang penjualan di kedai dua itu kayak lebih cepat penjualan dari produksian. Jadi pelanggan itu lebih ke gitu, nunggu dia ketika ada pemesanan itu. Karena bahan baku itu udah habis. Jadi kayak topping ayamnya itu bukan habis, cuman lagi dimasak gitu. Dari itu kita belajar, terus sistem produksinya kayak mana, dari sana kita belajar gitu. Kalau permasalahan yang lain banyak sih yang kecil-kecil. Mengenai permasalahan tersebut, bagaimana sih cara kakaknya itu menghadapi tantangannya gitu? Bagaimana cara menghadapi tantangan? Menghadapi tantangan dari permasalahan itu. Kalau menghadapi tantangan ya itu dari permasalahan itu kita cari jalan keluarnya. Jadi terus permasalahan itu juga sebagai kayak bahan kita untuk belajar lah, buat nggak ngelakuin kesalahan itu lah. Lalu terkait pengembangan usahanya nih Kak, ada nggak sih target kedepannya seperti apa? Atau misalnya contohnya tuh seperti ada niatan untuk buka cabang baru gitu? Untuk target pasti ada ya semua. Kalau ngomongin bisnis, apalagi kita udah berkecimpung di bisnis itu sejak lama, pasti ada target. Jadi untuk target sendiri emang harus ada emang. Kalau target kita buka cabang, namanya mengembangkan bisnis ya. Jadi untuk target buka cabang itu lebih ke bagaimana kita caranya kayak menyajikan sesuatu ke pelanggan itu secara maksimal, gitu aja sih. Untuk target sendiri lebih ke kalau kita menyediakan apa yang secara maksimal ke pelanggan puas, itu juga kembali ke penjualan kita yang meningkat gitu. Oke, berarti targetnya sekarang itu pertama fokusnya untuk Lebih ke kualitas produknya. meningkatkan kualitas gitu ya. Berarti Kualitas produk, terus pelayanan kepada konsumen. mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaannya Kak, udah selesai.
selesai. Mungkin aku kembalikan ke teman aku. Eh, Apa masih ada yang kalian bingung kayaknya? Sebenarnya nggak ada sih Kak. Di sini cuma untuk masukan-masukan aja. Kami masih mahasiswa ya, belum kayak kakak udah mulai menjalani usaha. Kami belum tahu nih apa aja yang kakak hadapi nih dalam membangun usaha. Tapi mungkin ada masukan dari kami untuk Patito ini untuk kedepannya mungkin seperti menambah varian mie baru atau menu baru gitu aja sih Kak. Soalnya saya lihat juga dari sosmed di Instagram sama TikTok Patito ini udah konsisten gitu Pak Kak ngepost postingan-postingan gitu kan. Jadi menurut saya untuk pemasaran melalui digital sendiri udah baik sih di Patito ini. Jadi itu saja. Untuk wawancaranya sekian aja Kak pertanyaan dari kami. Untuk dari Kakak ada yang mau ditanyain? Cukup. Baik, terima kasih Kak sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri wawancara ini. Selamat malam.